Nama saya Salsa Nabila dari Prodi Akuntansi A2 semester 5, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Tempat tinggal saya berada di Desa Jatikalang, RT 2 RW 2, Kecamatan Prambon. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Di era sekarang, yaitu masa pandemi, semua orang seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia merasakan dampaknya. Semua orang Indonesia atau bahkan dunia menghindari semua aktivitas di luar ruangan. Sehingga para pekerja pun harus dirumahkan atau bekerja dari rumah, WFH. Dan juga banyak masyarakat yang mengalami PHK massal oleh perusahaannya dikarenakan virus yang mematikan ini. Dan Indonesia sedang gempar-gemparnya oleh virus yang mematikan ini. Sampai sekarang pun Indonesia masih belum bisa menangani COVID-19. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang untuk memutar pilihannya untuk membuka usaha supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu kebanyakan orang bertanya, lalu bagaimana sih caranya dagangan kita bisa laku di pasaran? A few moments later. Oke, saya akan menjelaskan sedikit atau secara singkat menurut pengetahuan saya. Sebelum kita berwirausaha, sebaiknya kita mengenali pasar atau mensurvei pasar. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ini? Dari situlah kita bisa mulai untuk berusaha sedikit demi sedikit. Kita mempromosikan dengan cara media sosial. Untuk sekarang kan lagi masa pandemi, jadi kita mempromosikan dengan cara sosial media. Untuk cara mempromosikannya pun juga kita harus menarik konsumen supaya konsumen itu tertarik dengan dagangan kita. Bagaimana sih caranya? Jadi konsumen bisa melihat apa yang mereka butuhkan di IG ataupun di TikTok. Mereka bisa melihat secara detail apakah barang tersebut yang akan dia beli bisa sesuai dengan budget ataupun kriteria yang akan mereka miliki. Biasanya kan online shop itu menggunakan harga murah dengan kualitas yang bagus, Kak. Menurut saya sih itu kurang menarik karena mereka yang akan membeli beranggapan bahwa barang yang akan dijual tersebut itu barang tersebut itu murahan ataupun barang tersebut itu tidak sesuai dengan kualitas harga. Karena kan ada harga, ada kualitas juga. Kita mengganti kata harga murah itu menjadi harga terjangkau supaya para konsumen itu beranggapan, wah kalau terjangkau ini berarti kita bisa membeli dong dengan harga kantong pelajar. Apakah iya? Oke lah, kita coba, kan seperti itu. Lalu dalam pengemasan perjualan kita juga harus dihias untuk semenarik mungkin. Dan sekarang musimnya untuk menggunakan thank you card ya. Jadi apa salahnya sih kita menggunakan thank you card juga untuk memuaskan para konsumen kita? Jadi ya menurut saya itu sih sangat menarik. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang ide kreatif dalam berbisnis. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.